Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pertemuan pertama ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sejenak, sekitar 10 detik. Kita berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Kami persilakan berdoa mulai. Cukup? Anak sekalian, mudah-mudahan hari ini kalian sehat walafiat, karena pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran IPA kelas 9 semester 1 bab 1 tentang sistem reproduksi. Untuk lebih jelas dan lebih pahamnya, pada saat pembelajaran silakan anak-anak bisa membuka bukunya bab 1 halaman 1. Mari kita tulis dulu bab 1 tentang sistem reproduksi. Silakan bisa dilihat di papan tulis sistem reproduksi. Nah, sekalian, apakah yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan reproduksi? Untuk mempelajari bab ini, silakan anak-anak bisa mengingat kembali pelajaran kelas 7 tentang organisasi kehidupan. Pada materi organisasi kehidupan, kalian telah diberi materi tentang sel, tentang sel. Mungkin kalian masih ingat apakah yang dimaksud dengan sel. Saya ingatkan kembali bagi anak-anak yang sudah lupa, yang dimaksud dengan sel adalah unit terkecil atau ada yang mengatakan bagian terkecil dari suatu organisme. Unit terkecil dari suatu organisme. Berarti kalau kita pahami lebih lanjut, sel itu sebetulnya ukurannya sangat kecil, sangat kecil. Ukurannya sampai 0,01 milimikron. Sangat kecil sekali. Tetapi ternyata di dalam sel itu, mari kita analogikan, kita berikan gambaran. Sel itu adalah kira-kira bentuknya seperti ini, bulat. Kemudian di tengahnya ada inti sel. Sering inti sel itu disebut dengan nukleus. Inti sel atau nukleus. Sudah ingat? Nah, kalau sudah ingat, mari kita lanjut lagi. Apakah sebetulnya fungsi sel bagi organisme? Fungsi sel bagi organisme. Silakan dilihat. Jika pengertian ini kita balik, maka fungsi sel adalah merupakan bagian terkecilnya dari organisme. Bagian terkecil, dan susunannya seperti ini. Saya ulangi, sel itu ukurannya sangat kecil. Sedangkan sebuah organisme seperti kita, manusia dewasa, ternyata tersusun atas 200 triliun sel. Mari kita bayangkan
berapa banyaknya. Berapa banyaknya. Jadi sel pada sebuah individu, pada manusia, jumlahnya sekitar 200 triliun sel. Nah, untuk mencapai jumlah yang sekian banyaknya, apa yang dilakukan oleh sel yang kecil tadi? Apa yang dilakukan oleh sel tadi supaya yang jumlahnya satu, kemudian ukurannya sangat kecil, bisa menjadi jumlahnya sangat banyak dan membentuk organisme yang sangat besar. Nah, jawabannya tentu ada di atas. Ternyata sel-sel itu bisa berkembang biak. Sel itu bisa berkembang biak. Apakah kalian masih ingat bahwa sel adalah makhluk hidup dan mempunyai ciri-ciri hidup? Karena mempunyai ciri-ciri hidup, maka sel juga punya ciri dapat berkembang biak. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan dari temanmu atau dari bapak ibu kamu di rumah, apa yang dimaksud dengan sel, apa yang dimaksud apakah tujuan sel untuk berkembang biak, silakan bisa dijawab dengan jelas. Saya ulangi, untuk bertambah banyak dari satu sel menjadi 200 triliun sel, sel-sel itu melakukan proses berkembang biak, artinya bertambah banyak. Sudah paham? Kalau sudah paham, bisa dilihat punya lagi, mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan. Kalau sudah paham, ini saya hapus lebih dahulu. Mari kita lanjut. Karena sel itu kecil dan tubuh kita itu besar sendiri, tersusun atas triliunan sel, melakukan proses perkembangbiakan supaya bertambah banyak, maka kita perlu pahami lebih lanjut. Organisme seperti kita atau individu seperti kita itu ternyata tersusun atas beberapa sistem. Kalian pasti masih ingat lagi di kelas 7 bahwa sel yang ukurannya sangat kecil dan bisa berkembang biak, jika selnya ini sejenis, akan membentuk sebuah kumpulan yang dimaksud dengan jaringan. Sel-sel itu kalau berkumpul menjadi satu membentuk sebuah jaringan. Umpamakan kita kasih contoh ya, sel darah. Jika sel-sel darah itu berkumpul menjadi satu, maka membentuk sebuah jaringan darah. Nah, silakan perhatikan, nanti bisa melihat videonya proses pembelajaran selnya bagaimana. Kita contohkan yang lain. Ada sel lagi. Sel saraf. Karena semua individu itu mempunyai saraf, sel saraf. Jika sel-sel saraf itu mengumpul menjadi satu, akan tersusun menjadi jaringan saraf. Nah, ini jaringan saraf. Saya kasih contoh yang ketiga. Ada sel yang namanya sel otot. Jika sel otot itu mengumpul menjadi satu, terbentuklah jaringan otot. Nah, gambarnya juga demikian, jaringan otot.
Mari kita lihat. Dari jaringan ini akan membentuk sebuah organ. Jadi kalau ada jaringan berkumpul menjadi satu, akan membentuk sebuah organ. Contoh, jaringan otot dengan jaringan darah, dengan jaringan saraf membentuk sebuah organ yang namanya jantung misalnya. Jantung. Nah, jantung gambarnya gini. Nah, ya, ini gambar jantung. Kita sebut apa tadi? Organ jantung. Sehingga kalau ada pertanyaan, organ jantung tersusun atas jaringan-jaringan apa saja, kalian bisa menjawab. Ya, ada yang menjawab ini. Organ jantung tersusun atas jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf. Jaringan apa lagi kira-kira? Jaringan lemak. Bagus, ada lemaknya juga jantung ya. Jaringan membentuk sebuah organ. Bagaimana kalau jantung berhubungan dengan organ lain? Ada organ lain. Tubuh kita punya organ yang lain, misalnya paru-paru. Gambar paru-paru. Ada lagi hidung. Hidung juga organ. Nah, hidung nih. Hidung. Apakah jantung berdiri sendiri? Nggak bisa. Paru-paru berdiri sendiri? Tidak bisa. Hidung berdiri sendiri? Hidung apa? Berdiri sendiri kan? Nah, organ-organ ini mesti berkumpul menjadi satu, bekerja sama, berkolaborasi, membentuk sebuah sistem organ. Ini akan membentuk sistem organ. Saya ulangi. Organ berkolaborasi membentuk sistem organ. Nah, contohnya ini aja dulu. Apabila jantung berkolaborasi dengan paru-paru, dengan hidung, misalnya ya, ini kira-kira nanti membentuk sebuah sistem apa ya? Bagus. Ada yang mengatakan sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan. Misalnya hidungnya ketemu dengan paru-paru. Ya, bernafas. Hidung lewat paru-paru. Ada kemudian batang tenggorok itu sistem pernafasan. Bagus. Kalau jantung bekerja sama dengan paru-paru, dengan pembuluh darah, membentuk sebuah sistem, apa sistemnya? Bagus, sistem peredaran darah. Begitu seterusnya. Atau sistem transportasi. Kelas 8 sudah ada. Ya. Kalau kalian bisa melihat organ kamu yang lain, usus misalnya. Usus dapatkah bekerja sama dengan organ lain? Bisa, dengan lambung, dengan mulut, dengan kerongkongan, membentuk sebuah sistem. Apa sistemnya? Iya bagus, sistem pencernaan makanan. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nanti juga sama. Kita ke sana nanti. Berarti sistem reproduksi itu tersusun atas organ-organ reproduksi. Ya, organ membentuk sebuah sistem. Nah, yang kita pelajari nanti adalah sistem reproduksi. Berarti organ-organ yang terlibat adalah organ-organ reproduksi. Reproduksi itu apa toh? Ya seperti kelas 7. Reproduksi artinya perkembangbiakan. Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, lanjutkan lagi sedikit lagi selesai. Sistem pencernaan, sistem transportasi, kemudian sistem pernafasan, sistem reproduksi itu akan membentuk sebuah organisme. Organisme itu individu, ya, membentuk sebuah organisme.
Jadi kalau sistem bekerja sama akan membentuk sebuah organisme. Inilah yang kita sering sebut sebagai organisasi kehidupan. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, hierarki, urut. Nah, kalau sudah ingat kembali tentang hierarki organisasi kehidupan, kita kembali kepada sistem reproduksi, yaitu kita belajar dulu tentang bagaimanakah sel itu bisa bertambah banyak. Sel bisa bertambah banyak untuk menyusun organisme. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau konsep, silakan dibaca di buku tulis, karena saya yakin selain kalian menghadapi buku pelajaran, juga membuat konsep di buku catatan. Silakan boleh ambil buku catatannya, bisa dikonsep-konsep supaya belajarnya jadi lebih mudah. Kalau konsepnya sudah jelas tapi kurang matang, bisa kalian melihat video pembelajaran yang lain tentang proses-proses yang ada di materi pembelajaran IPA kelas 9. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Kita kembalinya ke sel. Apa tujuan sel untuk membelah sehingga bertambah banyak ya? Bisa kalian lihat itu di buku halaman 2 atau 3, silakan bisa diperhatikan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang sangat penting. Mengapa sel itu mengalami pembelahan? Ya, sel itu mengalami pembelahan. Silakan dibuka halaman 3. Karena kita sudah kepada bagian A, bab 1 bagian A. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Tujuan pembelahan sel, macam-macam pembelahan sel, dan seterusnya. Ya. Kalau ini sudah dikonsep, saya beri kesempatan beberapa detik, saya akan hapus untuk memberikan konsep tentang pembelahan sel. Silakan, saya tunggu beberapa saat. Baik, kita tulis ke bagian A. Bagian A adalah pembelahan sel. Kita tulis di sini pembelahan sel. Sudah jelas, yang lain saya hapus. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang peta konsep sistem reproduksi, silakan diperhatikan lagi. Yang pertama, kita bisa memberikan alasan mengapa sel itu membelah. Jadi tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel pada halaman 3 kalau kalian pelajari itu ada 3 tujuan mengapa sel membelah atau berkembang. Yang pertama adalah, silakan dibaca kalau sudah paham, tujuan sel membelah. Iya, bagus. Untuk pertumbuhan. Tujuan pembelahan sel adalah 1, untuk pertumbuhan. Yang kedua, iya bagus. Nomor 2 kita tulis. Tujuan sel membelah adalah yang kedua, untuk perbaikan. Bagus. Perbaikan. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah tujuan pembelahan sel? Kita lihat bisa. Ya. Bagus, kita tulis ya. Untuk reproduksi. Reproduksi tadi apa artinya bahasa Indonesianya? Perkembangan.
berkembang biakan. Boleh dikonsep nggak apa-apa, ya. Karena mohon maaf, karena banyak anak kita yang tidak referensinya kurang, reproduksi apa artinya bahasa Indonesianya perkembang biakan. Nah, ini tujuan pembelahan sel. Kalau misalnya kita rinci satu persatu, bisa juga kita rinci, Pak, pertumbuhan itu maksudnya apa? Ya, silakan bisa dibaca. Nah, bagus. Ternyata sel selain bisa membelah, juga bisa bertambah ukurannya. Ya, sel itu bisa membelah, bisa bertambah ukurannya. Ini kasih ilustrasi. Yang dimaksud pertumbuhan begini. Mula-mula kecil menjadi besar. Ini tumbuh. Kalian juga kemarin kan bisa kecil kan? Ya. Waktu SD segini, SMP sudah segini tinggi. Itu artinya tumbuh. Ya, tumbuh. Kecuali dari kecil menjadi besar, jumlahnya juga bertambah. Jumlahnya. Misalnya pada saat kamu di SD jumlahnya baru 1 triliun, sehingga kalau saya gambar begini misalnya, segini kan SD, ya. Sekarang sudah besar, sudah 200 triliun sel. Itu tumbuh artinya kan, ya artinya tumbuh. Tapi yang kita lihat adalah ini ukurannya ini. Kemarin sedikit, sekarang banyak. Masih selnya, ya. Ilustrasinya seperti ini. Nanti kalian bisa melihat lagi referensi tentang tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup juga demikian. Kemudian untuk perbaikan. Perbaikan ini sudah jelas, ini sudah bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kalian terluka tangannya, seret, luka, berarti kulitnya sobek, ya, kulitnya sobek, pembuluh darahnya juga sobek. Apakah bisa kembali lagi seperti sedia kala? Bagus, bisa rapat lagi. Siapa yang membuat kulit kita yang semula robek menjadi rapat lagi? Selnya merevisi, mengalami perbaikan gitu. Jadi kalau kamu kasih contoh ya, luka bisa sembuh. Nah, itu aja yang mudah. Luka bisa sembuh. Yang bertugas adalah selnya mengalami perbaikan. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Untuk reproduksi atau perkembang biakan. Nah, kalau kepingin lebih jelas lagi, nanti kita harus rinci yang ini. Perhatikan ya, perhatikan. Manusia itu sebetulnya diawali dari satu sel. Nah, satu. Ya. Kecuali itu kalau kita lihat lagi, manusia itu sebetulnya dulu satu individu, yaitu Nabi Adam. Singgung sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa. Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan siapa? Ibu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi sekarang menjadi 2, Ibu Hawa. Jadi manusia dulu itu cuma 1 dan 2, ya, menjadi 2. Sekarang berapa jumlah manusia di bumi? Hampir 7 miliar manusia. 7 miliar. Lah kok bisa ya dari 2 kok menjadi 7 miliar? Lainnya yang dimaksud dengan berkembang biak, bertambah banyak individunya. Kalau kita kasih contoh yang sederhana, kalian mungkin di rumah punya ayam. Punya ayam berapa? 1, ya 1 betina ya. Dikasih makan. 3 bulan kemudian tambah punya ayam kamu, anaknya banyak, 10 misalnya anaknya, 10
Berarti kamu punya ayam berapa sekarang? 11, ya kan? Dari 1 ayam jadi 11. Nah, mungkin ada yang bertanya, ada yang bercanda. Pak, kalau nggak ada jagonya kan nggak bisa beranak pinak, berkembang biak. Ya nggak apa-apa kan? Betinanya kan bisa cari jago di luar. Ya, gitu. Jagonya punya temanmu, kamu punya bagonnya kan gitu. Ya, ini namanya berkembang biak, bertambah banyak individunya, bertambah banyak. Nah, bagaimana suatu individu bisa berkembang biak? Nah, prosesnya sangat lama, ya, sangat rinci. Kalau kita ingin mempelajari seperti ini, maka kita harus ke bagian yang kedua ini, dari tujuan pembelahan sel kepada bla bla bla. Apa bla bla? Bagaimana proses pembelahan sel? Mengapa sel itu bisa tumbuh, bisa digunakan untuk perbaikan, bisa untuk berkembang biak? Maka kita pelajari yang kedua, pembelahan sel. Kita tulis lebih dahulu judulnya pembelahan sel. Saya hapus dulu. Di bintang yang kedua adalah pembelahan sel. Kita tulis di atas supaya jelas. Nah, kita ganti bintang yang kedua, pembelahan sel. Ini sudah masuk pada materi pembelahan sel. Karena yang sangat saya sayangi, pembelahan sel itu ternyata ada 2 macam. Pembelahan secara mitosis. Yang kedua, pembelahan sel secara meiosis. Ya, kita pelajari. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis. Yang kedua tadi apa? Pembelahan sel secara meiosis. Bacanya meiosis saja, walaupun tulisannya meiosis. Kita tulis meiosis. Pembelahan meiosis. Ini cara ya, teknis sel-sel membelah. Jadi ada 2 cara pembelahan sel, secara mitosis dan secara meiosis. Ya, kalau udah dikonsep, saya hapus lagi, boleh ya? Saya hapus lagi. Nah, kita kembali kepada selnya dulu, ya, sel. Ada sel. Ilustrasinya sel berbentuk bulat. Di dalamnya ada inti sel. Ini inti sel. Nah, di dalam inti sel, kalau kita buat atau kita lihat lagi dengan alat mikroskop elektron misalnya, maka inti sel ini saya buat gede, ya, besar ini, ternyata ada bagian-bagiannya. Ini inti sel ini, kita tulis ini, inti sel atau nukleus. Ternyata di dalam nukleus terdapat organel sel yang kalau kita ilustrasikan gambarnya itu seperti ini. Nah, perhatikan gambarnya. Saya akan gambar yang sederhana saja. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini gambarnya ini. Ilustrasinya seperti ini.
Apa ini namanya? Iya, bagus. Kromosom. Ini kromosom. Nah, kromosomnya coba kita perbesar lagi. Kita perbesar. Ternyata kromosom itu kalau dibuat besar itu gambarnya kira-kira seperti ini, anak-anak ya. Ini gambar kromosom. Ya, paham ya? Ini ilustrasi. Jadi jangan dibayangkan mesti begini kan. Ilustrasinya begini. Kita tulis ini kromosom. Ternyata kromosom itu bentuknya kira-kira seperti ini. Yang bundar tengah itu sering disebut sebagai sentromer, kepala kromosom. Dan yang ini atas bawah adalah lengan kromosom. Lengan kromosom. Ya, kalian nanti bisa cocokkan, cross check dengan itu. Kalau sudah paham, kita geser ke samping sana. Ya, kita geser ke samping. Sudah? Nah, bagus. Sel yang ada di tubuh kita, di tubuh makhluk hidup, ternyata bisa dibedakan jadi dua juga. Ya, sel itu bisa dibedakan jadi dua. Apa itu? Kita tulis dengan titik-titik ya. Jenis sel. Sel yang pertama adalah sel yang ada di tubuh secara umum. Namanya sel tubuh. Ya, sel tubuh. Kita tulis sel tubuh. Ada yang mengatakan sel somatik. Somatik itu sel tubuh. C boleh, K boleh. Dan yang kedua adalah sel gamet. Sel gamet. Mari kita tulis di sini juga boleh. Sel gamet itu apa? Gamet itu artinya sel kelamin. Ya. Jadi sel yang kedua adalah sel gamet. Sudah paham? Ulangi. Sel ada berapa jenis? Ada dua.